Pernah nggak sih kamu mikir, ada nggak ya hewan yang bisa hidup lebih lama dari manusia? Ternyata jawabannya ada. Bahkan ada yang bisa hidup ratusan tahun loh. Yuk, kita bongkar fakta-fakta ajaibnya di video ini. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan fakta unik lainnya. Kita mulai dari hewan yang mungkin udah nggak asing lagi buat kamu, penyu. Tapi tunggu dulu. Jangan keburu ngebayangin penyu yang kecil dan lucu kayak di film animasi. Kali ini kita ngomongin penyu laut raksasa. Si pengembara sejati yang udah hidup di bumi ini sejak zaman dinosaurus. Iya, kamu nggak salah dengar. Penyu adalah salah satu makhluk purba yang masih bertahan sampai sekarang. Dan yang paling keren adalah mereka bisa hidup jauh lebih lama daripada kita. Ada penyu yang tercatat hidup lebih dari 150 tahun. Bahkan ada yang nyaris mencapai 200 tahun. Coba bayangin. Penyu ini mungkin udah berenang di laut waktu kakek buyut kamu belum lahir. Dan sekarang dia masih aja santai muter-muter di samudra. Nggak kebayang sih betapa panjangnya waktu buat seekor penyu. Buat kamu yang penasaran, salah satu jenis penyu yang punya umur super panjang ini adalah penyu Galapagos. Penyu jenis ini dikenal karena tubuhnya yang besar banget dan kemampuan bertahannya yang luar biasa. Mereka hidup di Kepulauan Galapagos, tempat yang juga terkenal sebagai laboratorium hidup, karena banyak banget spesies unik yang tinggal di sana. Penyu ini bukan cuma besar, tapi juga kalem, damai, dan lambat. Mungkin itu salah satu rahasia umur panjang mereka. Mereka nggak suka ribut, nggak buru-buru, dan hidupnya slow banget. Bayangin aja, mereka bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat makan daun atau berjemur di bawah sinar matahari. Kayak pensiunan liburan seumur hidup. Tapi kenapa sih penyu bisa hidup selama itu? Nah, ini dia bagian serunya. Salah satu alasan utama kenapa penyu bisa punya umur panjang adalah karena metabolisme tubuh mereka yang sangat lambat. Metabolisme itu kayak sistem pembakaran energi dalam tubuh. Dan kalau proses ini berjalan lambat, biasanya umur makhluk hidup jadi lebih panjang. Penyu punya metabolisme super lambat, yang artinya mereka nggak cepat habis kayak makhluk lain yang lebih aktif. Selain itu, mereka juga punya kemampuan untuk menurunkan aktivitas tubuh mereka ketika lingkungan nggak mendukung. Misalnya, saat cuaca ekstrem, atau saat makanan langka. Jadi mereka bisa masuk mode hemat energi dan bertahan hidup dalam kondisi sulit. Selain itu, penyu juga jarang punya predator alami setelah mereka tumbuh besar. Bayangin aja, siapa juga yang mau ribut sama penyu gede, berbobot ratusan kilo, dan dilapisi cangkang super keras? Satu-satunya musuh utama mereka justru manusia. Sedihnya, meskipun mereka bisa hidup ratusan tahun, banyak penyu yang gak sempat mencapai usia tuanya karena ancaman dari aktivitas manusia, mulai dari perburuan, polusi laut, sampai kerusakan habitat. Ironis banget kan? Hewan yang bisa bertahan ribuan tahun di bumi ini justru terancam punah gara-gara kita. Balik lagi ke fakta unik mereka. Tahu nggak? Penyu betina bisa kembali ke pantai tempat mereka lahir hanya untuk bertelur. Ini disebut dengan istilah natal homing. Jadi, meskipun penyu itu bisa mengembara ribuan kilometer di laut terbuka, mereka entah gimana bisa mengingat lokasi pantai tempat mereka menetas puluhan tahun lalu dan kembali ke sana. Ilmuwan percaya ini berhubungan dengan kemampuan navigasi alami mereka. Mungkin lewat medan magnet bumi, kayak kompas bawaan gitu. Unik banget ya. Bayangin, kamu lahir di satu kota, pindah ke luar negeri selama 50 tahun, terus tiba-tiba bisa balik lagi ke rumah masa kecil kamu tanpa GPS. Luar biasa kan? Dan nggak cuma itu, penyu juga punya sistem pernapasan yang menarik. Mereka bisa menahan napas hingga berjam-jam ketika menyelam. Dalam kondisi tertentu, terutama saat istirahat atau tidur di dasar laut, mereka bisa menahan napas sampai 5-7 jam. Ini bikin mereka bisa menjelajah jauh di lautan tanpa harus sering muncul ke permukaan. Tapi jangan salah sangka, meskipun mereka kelihatan lamban, penyu laut bisa berenang cukup cepat loh. Kalau lagi dikejar atau merasa terancam, mereka bisa ngebut juga. Jadi jangan kira mereka nggak bisa kabur. Sekarang bayangin, penyu ini berenang santai di tengah laut luas, nggak tergesa-gesa. Hidupnya tenang, makan rumput laut, tidur di dasar laut, terus sesekali naik ke permukaan buat napas
lalu kembali menyelam. Gaya hidup mereka ini kayak meditasi berjalan. Mungkin kita sebagai manusia bisa belajar juga dari penyu, bahwa hidup itu nggak harus cepat-cepat, nggak harus ribut sana-sini, tapi cukup dijalani dengan tenang dan damai. Salah satu penyu tertua yang pernah tercatat adalah Harriet. Seekor penyu Galapagos yang diyakini lahir sekitar tahun 1830-an. Uniknya, penyu ini sempat dikabarkan diambil oleh Charles Darwin sendiri saat ekspedisinya ke Kepulauan Galapagos. Meskipun belum sepenuhnya terbukti, tapi penyu ini benar-benar hidup sampai usia lebih dari 170 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun ke-2006. Coba kamu bayangin, dia lahir di zaman belum ada listrik, belum ada mobil, dan belum ada internet. Tapi dia sempat melihat dunia berubah sampai ke era modern. Kalau dia bisa ngomong, mungkin dia bisa cerita lebih banyak daripada buku sejarah. Ada juga cerita penyu lain yang hidup lama di berbagai tempat penangkaran, termasuk di kebun binatang dan pusat konservasi. Mereka dirawat dengan baik, dikasih makanan seimbang, dan dijaga kesehatannya. Dengan perawatan yang tepat, umur penyu bisa lebih panjang dari yang dibayangkan. Dan bukan cuma soal umur, penyu juga termasuk hewan yang punya peran penting dalam menjaga ekosistem laut. Mereka membantu menjaga populasi ubur-ubur tetap seimbang, menyebarkan benih lamun, dan berperan dalam rantai makanan laut. Jadi, selain awet, mereka juga berguna banget buat keseimbangan alam. Sayangnya, seperti yang disebut tadi, populasi penyu saat ini sedang terancam. Banyak spesies penyu yang masuk daftar merah sebagai hewan langka atau hampir punah. Aktivitas manusia seperti pembangunan pesisir, pencemaran laut oleh plastik, hingga perburuan telur penyu membuat jumlah mereka menurun drastis. Telur penyu sering dianggap punya khasiat tertentu dan dijual secara ilegal di beberapa negara. Padahal, setiap satu telur yang diambil berarti satu potensi hidup penyu ratusan tahun ke depan ikut hilang. Jadi kalau kita ingin penyu-penyu ini tetap hidup ratusan tahun ke depan, kita juga harus ikut menjaga mereka. Salah satu cara paling simpel untuk membantu penyu adalah dengan tidak membuang sampah plastik ke laut. Plastik adalah ancaman utama bagi penyu karena mereka sering menyangkanya sebagai ubur-ubur, makanan favorit mereka. Banyak penyu ditemukan mati dengan perut penuh plastik karena mereka nggak bisa membedakan mana yang makanan dan mana yang sampah. Selain itu, menjaga kebersihan pantai, mendukung program konservasi, dan menyebarkan kesadaran lewat media sosial juga bisa jadi langkah positif. Dan buat kamu yang masih muda dan suka eksplor, kamu juga bisa jadi bagian dari relawan pelestarian penyu. Di beberapa tempat, ada program penetasan telur penyu dan pelepasan tukik ke laut. Ini pengalaman seru dan bermakna banget. Bayangin, kamu ikut ngelepas bayi penyu kecil ke laut. Dan siapa tahu 150 tahun lagi, dia masih berenang di samudera sana. Jadi penyu tua yang hebat. Rasanya luar biasa banget ya. Nah, setelah tahu semua fakta ini, masihkah kamu menganggap penyu itu cuma hewan lamban yang gak menarik? Ternyata di balik gerakannya yang pelan, penyu menyimpan kisah hidup luar biasa panjang. Kemampuan adaptasi yang keren dan kontribusi penting bagi alam. Mereka adalah simbol ketenangan, ketahanan, dan umur panjang. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu, penyu bukan cuma cerita tentang masa lalu, tapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kita bisa hidup berdampingan dengan bijak, bukan gak mungkin penyu-penyu ini akan terus ada, berenang di lautan selama ratusan tahun lagi. Jadi, lain kali kalau kamu lihat penyu, coba beri sedikit waktu untuk menghargai makhluk luar biasa ini. Karena di balik cangkangnya yang keras dan wajahnya yang tenang, ada sejarah panjang yang luar biasa. Ada cerita hidup yang bahkan lebih panjang dari kebanyakan manusia. Dan ada pesan penting tentang keseimbangan hidup. Kita bisa belajar banyak dari penyu. Bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal cara hidup. Dan siapa tahu, dengan belajar dari mereka, kita juga bisa memperpanjang hidup kita sendiri. Bukan cuma soal umur, tapi juga soal makna. Kalau kamu punya kolam di rumah, atau pernah main ke taman yang punya kolam ikan, kamu pasti pernah lihat ikan koi. Warnanya cantik banget.
Ada yang merah menyala, oranye keemasan, putih bersih, bahkan bercorak seperti lukisan. Tapi jangan salah, di balik tampilannya yang anggun dan kalem itu, ikan koi ternyata punya rahasia yang luar biasa. Ikan koi bukan cuma hewan hias yang memperindah taman atau kolam rumah. Mereka adalah simbol budaya, lambang keberuntungan, dan yang paling mengejutkan, hewan dengan umur yang bisa melebihi umur manusia. Iya, kamu nggak salah dengar. Ada ikan koi yang hidup sampai lebih dari 2 abad. Namanya Hanako. Ikan koi betina yang jadi legenda di Jepang dan di dunia. Hanako tercatat hidup sampai usia 226 tahun. Bayangin ya, dia menetas pada tahun 1751 di masa ketika Jepang masih dalam zaman Edo, jauh sebelum listrik ditemukan, sebelum kendaraan bermotor ada, bahkan sebelum Amerika merdeka. Hanako hidup melalui zaman samurai, era perang dunia, sampai akhirnya meninggal pada tahun ke-1977. Itu berarti ketika kita yang sekarang baru lahir, atau bahkan belum kepikiran bakal ada di dunia ini, Hanako udah berenang santai di kolam air pegunungan, menikmati hidup dalam keheningan alam Jepang yang tenang. Gila nggak tuh? Banyak orang awalnya nggak percaya kalau seekor ikan koi bisa hidup selama itu. Tapi para ilmuwan benar-benar meneliti hal ini secara serius. Mereka mengambil sisik Hanako secara berkala dan menganalisis lingkaran pertumbuhan yang ada di sisik itu. Mirip seperti menghitung umur pohon dari lingkaran batangnya. Dan hasilnya valid. Hanako memang hidup lebih dari 2 abad. Itu bukan mitos, bukan dongeng, tapi fakta ilmiah yang bikin banyak orang tercengang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa ikan koi hidup selama itu? Apa rahasianya? Ternyata, selain karena faktor genetika, ada juga faktor lingkungan dan perawatan yang sangat berpengaruh. Hanako hidup di kolam yang airnya berasal langsung dari mata air pegunungan. Air itu sangat jernih, kaya oksigen, bebas polusi, dan suhunya stabil. Lingkungan seperti ini adalah surga bagi ikan koi. Selain itu, Hanako juga dirawat dengan penuh kasih sayang oleh pemiliknya. Dia nggak cuma dikasih makan asal-asalan, tapi benar-benar dirawat seperti anggota keluarga sendiri. Bahkan ketika Hanako udah berusia lebih dari 150 tahun, dia masih sehat, aktif, dan berenang dengan anggun seperti biasa. Ikan koi memang dikenal sebagai ikan yang punya daya tahan tubuh luar biasa. Mereka bisa hidup di kolam yang suhunya dingin, bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca, dan selama tidak stres atau terpapar penyakit, umur mereka bisa sangat panjang. Rata-rata umur ikan koi itu sekitar 25-40 tahun. Tapi kalau dirawat dengan sangat baik, mereka bisa mencapai 70 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Dan Hanako adalah contoh ekstrim dari potensi umur panjang itu. Bisa dibilang, Hanako adalah nenek buyut semua koi yang ada saat ini. Di Jepang, ikan koi punya makna simbolis yang mendalam. Mereka bukan cuma sekadar ikan hias. Koi dianggap sebagai simbol kekuatan, ketekunan, dan keberuntungan. Dalam banyak legenda Jepang, koi digambarkan sebagai ikan yang berenang melawan arus sungai. Bahkan, konon bisa berubah menjadi naga kalau berhasil mencapai puncak air terjun. Ini adalah gambaran tentang semangat, pantang menyerah, dan kerja keras. Jadi nggak heran kalau di festival-festival Jepang, kamu sering lihat gambar atau bendera koi berkibar di angin sebagai lambang harapan dan tekad. Banyak orang Jepang memelihara koi bukan cuma buat keindahan, tapi juga sebagai bentuk meditasi dan ketenangan. Menatap ikan koi yang berenang pelan di kolam bisa bikin pikiran tenang, stres berkurang, dan hati jadi lebih damai. Ini bukan cuma mitos atau sugesti, tapi memang sudah diteliti oleh para ahli psikologi. Interaksi dengan ikan koi bisa menurunkan tekanan darah dan membantu meredakan gangguan kecemasan. Jadi secara nggak langsung, memelihara koi bukan cuma bikin kolam kelihatan indah, tapi juga bermanfaat buat kesehatan mental. Kalau kamu perhatikan gerakan koi saat berenang, kamu bakal sadar
bahwa mereka itu sangat lembut. Gerakannya nggak pernah kasar atau terburu-buru. Mereka seolah benar-benar menikmati setiap detik dalam hidupnya. Dan mungkin itu salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari mereka tentang hidup dengan tenang, menghargai waktu, dan tidak terburu-buru. Di zaman sekarang yang serba cepat, kadang kita lupa cara untuk berhenti sejenak dan menikmati hidup. Dan ikan koi, lewat gerakan sederhana mereka, mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan dan kedamaian. Kembali ke cerita Hanako, banyak yang bertanya-tanya, apakah ikan koi zaman sekarang masih bisa mencapai umur seperti itu? Jawabannya mungkin iya, tapi dengan catatan bahwa mereka harus dirawat dalam kondisi yang hampir sempurna. Air harus selalu bersih, bebas zat kimia, suhu stabil, makanan bergizi, dan yang paling penting, lingkungan bebas. Stres. Banyak koi yang stres karena terlalu sering disentuh, terlalu sering dipindah-pindah, atau karena kolamnya terlalu sempit. Hal-hal kecil seperti itu bisa berdampak besar pada kesehatan mereka. Jadi kalau kamu punya koi di rumah, coba perhatikan kembali cara kamu merawat mereka. Siapa tahu, salah satunya bisa jadi Hanako berikutnya. Tapi tentu saja, umur panjang itu bukan tujuan utama dari memelihara koi. Yang paling penting adalah memberikan mereka kehidupan yang layak dan bahagia. Karena meskipun mereka nggak bisa bicara, ikan koi adalah makhluk hidup yang punya perasaan. Mereka bisa mengenali suara pemiliknya, mendekat saat dipanggil, dan bahkan terlihat seperti menyapa kalau kamu berdiri di dekat kolam. Interaksi kecil seperti itu, meskipun sederhana, bisa jadi ikatan emosional yang kuat antara manusia dan hewan. Fakta menarik lainnya, ikan koi juga bisa mengenali sesama koi dan punya struktur sosial tertentu dalam kelompok mereka. Mereka sering berenang bersama-sama, membentuk semacam formasi, dan bahkan terlihat saling menjaga. Kalau ada koi yang sakit atau lemah, yang lain kadang akan menjauhi dulu agar tidak menular. Tapi ada juga yang tetap berenang pelan-pelan di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa koi bukan cuma ikan hias kosong tanpa emosi, tapi juga makhluk sosial yang punya naluri dan empati. Dalam dunia perikanan, koi juga punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ada koi yang dijual dengan harga puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah. Semakin unik warnanya, semakin mulus coraknya, dan semakin baik kondisi fisiknya, maka harganya akan makin mahal. Ada koi yang dirawat secara khusus oleh para breeder profesional, diberi pakan khusus, dijaga suhunya, dan bahkan dikondisikan dalam kolam dengan pencahayaan tertentu supaya warnanya tetap cerah. Tapi, terlepas dari nilainya, koi tetaplah makhluk hidup yang pantas dihargai, bukan cuma karena harganya, tapi karena nilai filosofis dan keunikan biologisnya. Salah satu hal paling penting yang bisa kita ambil dari kisah Hanako adalah bahwa umur panjang bukan semata-mata soal umur, tapi soal bagaimana kita menjalani kehidupan itu. Hanako hidup dengan tenang, dalam air yang bersih, tanpa gangguan, dan dirawat penuh kasih. Dia tidak berprestasi dalam arti konvensional, tapi dia menjadi bukti nyata bahwa dengan ketenangan dan lingkungan yang sehat, kehidupan bisa berlangsung jauh lebih lama dan lebih damai. Dalam dunia manusia yang penuh tekanan, pelajaran ini terasa sangat relevan. Banyak orang sekarang mulai mengadopsi filosofi hidup seperti ikan koi. Mereka mencoba hidup lebih mindful, lebih sadar, lebih menghargai momen, dan tidak terlalu mengejar target secara membabi buta. Mereka mencoba mengatur ritme hidup, menjaga pola makan, mencari suasana tenang, dan hidup berdampingan dengan alam. Bahkan, ada juga yang percaya bahwa memelihara ikan koi di rumah bisa membawa keberuntungan dan memperpanjang umur pemiliknya. Meskipun ini belum terbukti secara ilmiah, tapi secara psikologis, memiliki makhluk hidup yang kita rawat dengan cinta memang bisa memberikan efek positif bagi hidup kita sendiri. Jadi, lain kali saat kamu melihat ikan koi, baik di kolam rumah, taman kota, atau di video seperti ini, coba luangkan waktu beberapa detik untuk benar-benar memperhatikan mereka. Lihat cara mereka bergerak, cara mereka berenang pelan,
dan bagaimana mereka menciptakan suasana damai di sekelilingnya. Mereka bukan cuma ikan hias, mereka adalah makhluk yang menyimpan banyak pelajaran hidup, sejarah panjang, dan cerita yang bisa membuat kita merenung. Kalau seekor ikan bisa hidup selama 2 abad dengan damai, mungkin kita juga bisa belajar bagaimana cara hidup dengan lebih baik, lebih sehat, dan lebih bermakna. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin kamu geleng-geleng kepala. Dari semua hewan yang udah kita bahas sebelumnya, yang satu ini bisa dibilang sebagai juaranya dalam urusan umur. Kamu mungkin udah pernah dengar tentang kura-kura yang bisa hidup 150 tahun, atau ikan koi seperti hanako yang bisa hidup lebih dari 200 tahun. Tapi hewan ini beda level. Namanya kerang laut, lebih tepatnya spesies Arctica islandica, atau yang dikenal juga sebagai Ocean Quahog. Tapi kerang yang satu ini punya nama spesial, Ming. Kenapa dinamain Ming? Karena setelah dihitung-hitung usianya, ternyata dia lahir di masa dinasti Ming di Tiongkok. Gila banget kan? Baanggin! Kerang ini lahir pada tahun ke-1499. Ya, kamu nggak salah dengar, 1499. Waktu itu Eropa masih dalam masa Renaissance, teknologi masih sangat sederhana, belum ada mobil, belum ada listrik, bahkan negara modern seperti Indonesia juga belum ada. Dunia masih gelap dalam banyak hal. Tapi si Ming ini, dia hidup diam-diam di dasar laut lepas Islandia. Nggak bikin ribut, nggak nyari sensasi, cuma diem aja di tempatnya, nyaring nutrisi dari air laut, dan menikmati hidup dalam ketenangan total selama 5 abad. Yang bikin cerita ini makin luar biasa sekaligus menyedihkan adalah Ming ditemukan oleh sekelompok ilmuwan yang sedang meneliti usia makhluk laut dalam. Mereka menemukan cangkangnya dan berpikir, wah, ini kayaknya tua deh. Lalu mereka membawanya untuk dianalisis lebih lanjut. Dan disinilah tragedinya terjadi. Untuk menentukan usia seekor Ocean Quahog, ilmuwan harus membuka cangkangnya dan menghitung garis-garis pertumbuhan di dalamnya. Mirip kayak kita menghitung usia pohon dari lingkaran di batang kayunya. Tapi proses ini tentu saja mengorbankan kerangnya. Jadi, begitu cangkangnya dibuka, Ming pun meninggal dunia. Setelah itu, ketika dihitung usianya secara akurat, barulah disadari bahwa Ming berumur 507 tahun. Jadi, tanpa sadar, para peneliti sudah membunuh makhluk tertua yang pernah tercatat hidup di bumi. Sedih banget ya. Kisah Ming ini sempat viral di kalangan peneliti dan pecinta hewan. Karena benar-benar membuka mata kita bahwa ternyata masih ada makhluk yang bisa hidup jauh lebih lama dari manusia. Bahkan melampaui usia peradaban modern. Bayangin aja, manusia hidup paling lama pun cuma sekitar 120 tahun. Itu pun udah luar biasa langka. Tapi Ming, dia hidup lebih dari 4 kali lipat usia manusia tertua. Dan selama itu, dia tetap bertahan di lingkungan yang sama. Di perairan dingin utara, tenang, sepi, dan nyaris nggak berubah. Kenapa Ocean Quahog bisa hidup selama itu? Pertanyaan ini masih jadi bahan riset para ilmuwan sampai sekarang. Tapi beberapa faktor yang diduga berperan besar adalah metabolisme mereka yang sangat lambat, lingkungan tempat tinggal yang sangat stabil, serta mekanisme pertahanan sel yang kuat. Di laut utara seperti sekitar Islandia, suhu air relatif rendah sepanjang tahun. Suhu dingin seperti ini bisa memperlambat proses metabolisme, yang artinya tubuh tidak terlalu cepat rusak atau menua. Selain itu, kerang ini hidup di dasar laut yang relatif dalam dan tenang, bebas dari predator besar dan minim gangguan. Dia nggak perlu buru-buru tumbuh, nggak ada tekanan untuk berkembang cepat, dan bisa hidup santai dalam ritme yang sangat lambat, seolah waktu berjalan berbeda buat mereka. Ilmuwan juga menduga bahwa Ocean Quahog memiliki perlindungan sel alami yang sangat baik. Sel-sel dalam tubuhnya bisa memperbaiki diri dari kerusakan dengan sangat efisien. Jadi meskipun mereka terkena dampak lingkungan seperti perubahan suhu, oksidasi, atau paparan zat tertentu, sel-sel itu bisa bertahan jauh lebih lama dibanding makhluk lain. Ini juga yang membuat banyak peneliti tertarik mempelajari Ocean Quahog, karena mereka bisa memberikan petunjuk tentang cara memperlambat proses penuaan pada manusia. Meskipun
Hidup mereka terlihat sederhana. Ya bayangin aja, cuma nempel di dasar laut, buka tutup cangkang, nyaring air, makan partikel kecil, tapi mereka punya kemampuan luar biasa dalam bertahan hidup. Mereka bisa masuk ke mode tidur saat lingkungan tidak mendukung. Misalnya saat oksigen rendah atau suhu turun drastis. Mereka bisa bertahan dalam waktu sangat lama tanpa makanan yang cukup dan tidak banyak bergerak. Energi mereka benar-benar dipakai hanya untuk bertahan, bukan untuk tumbuh besar atau bergerak ke sana kemari. Bisa dibilang, ini adalah gaya hidup super hemat energi yang sangat efektif buat memperpanjang umur. Kalau kita mikir lebih dalam, hidup kerang ini mungkin terdengar membosankan bagi kita sebagai manusia. Tapi justru karena kesederhanaan hidupnya itu, dia bisa bertahan jauh lebih lama dari makhluk lain. Dia nggak punya stres, nggak punya musuh, nggak ada target hidup, nggak perlu cari uang, nggak punya masalah percintaan atau tagihan listrik. Hidupnya damai banget. Dan dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa kadang kesederhanaan dan ketenangan bisa jadi kunci utama untuk hidup panjang dan bahagia. Sesuatu yang sering kali kita lupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Meskipun Ming adalah kerang tertua yang pernah dicatat secara ilmiah, para ahli percaya bahwa masih banyak kerang lain di lautan yang usianya mungkin sama tua atau bahkan lebih tua. Tapi tentu saja, karena mereka hidup diam dan tersembunyi di dasar laut, kita sulit mendeteksi mereka tanpa mengganggu kehidupan alaminya. Banyak peneliti sekarang lebih berhati-hati dalam melakukan penelitian terhadap makhluk hidup yang langka dan berumur panjang, karena pengalaman dari Ming menunjukkan bahwa niat baik bisa berujung pada kehilangan yang tidak disengaja. Jadi pendekatan ilmiah sekarang mulai bergeser ke metode non-invasif. Artinya mencoba meneliti tanpa harus menyakiti atau mengorbankan makhluk tersebut. Dalam konteks konservasi, cerita tentang Ming juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya menjaga habitat laut dalam banyak makhluk luar biasa seperti ocean quahog yang hidup di area yang tidak pernah kita lihat secara langsung. Tapi aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran laut, dan pemanasan global mulai mengganggu kestabilan lingkungan tempat mereka hidup. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, bisa jadi generasi kerang abadi seperti Ming akan hilang dari lautan. Sebelum kita benar-benar memahami mereka, kerang seperti ocean quahog juga memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu menjaga kejernihan air dengan cara menyaring partikel kecil, plankton, dan sisa organik dari air laut, Dengen bigicu. Mereka berfungsi sebagai semacam pembersih alami laut, menjaga keseimbangan ekosistem dari bawah. Semakin banyak kerang sehat, semakin baik kualitas air laut di sekitarnya. Mereka juga menjadi makanan bagi beberapa spesies hewan laut, dan cangkangnya bisa menjadi tempat hidup bagi organisme kecil lainnya setelah kerang tersebut mati. Jadi, meskipun terlihat sepele dan tidak menarik, kerang adalah komponen penting dalam sistem kehidupan laut. Dari sisi budaya dan simbolisme, mungkin kerang seperti ocean quahog tidak sepopuler ikan koi atau penyu, tapi tetap saja mereka punya daya tarik tersendiri. Mereka bisa dilihat sebagai simbol keabadian, ketenangan, dan ketangguhan. Mereka bukan makhluk yang gemerlap atau mencolok, tapi mereka adalah makhluk yang gigih, penuh ketahanan, dan konsisten dalam menjalani hidupnya yang panjang. Dalam dunia manusia yang seringkali terlalu cepat dan terlalu penuh tekanan, makhluk seperti Ming memberikan perspektif yang sangat berbeda tentang bagaimana hidup bisa dijalani dengan ritme yang lebih pelan, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Mungkin setelah nonton video ini, kamu nggak akan langsung kepikiran buat melihara kerang di rumah. Tapi yang jelas, kamu bisa mulai menghargai makhluk-makhluk kecil yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata menyimpan keajaiban luar biasa. Dan siapa tahu, di suatu tempat di dasar laut yang belum pernah dijamah manusia, masih ada kerang-kerang tua lain yang hidup damai dan tenang, menyimpan cerita ratusan tahun yang belum pernah kita dengar. Jadi, setelah tahu semua fakta ini,
Apakah kamu masih berpikir bahwa umur panjang itu cuma bisa dicapai oleh manusia dengan gaya hidup sehat dan teknologi canggih? Ternyata, alam punya cara sendiri dalam menciptakan makhluk yang bisa hidup lebih lama dari peradaban. Dan kadang, makhluk itu bukan yang tercepat, terkuat, atau paling pintar, tapi yang paling tenang, paling konsisten, dan paling damai. Ning adalah bukti bahwa dalam keheningan dan kesederhanaannya ada kekuatan luar biasa yang membuatnya bertahan lebih dari setengah milenium. Kisah Ming bukan sekadar cerita sains. Ini adalah pengingat bahwa dunia kita penuh dengan keajaiban yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Dan selama kita mau membuka mata, membuka hati, dan menghargai setiap bentuk kehidupan di sekitar kita, kita bisa belajar banyak dari mereka, termasuk dari seekor kerang tua yang hidup jauh sebelum kita lahir dan akan tetap menjadi legenda bahkan setelah kita tiada. Gimana? Luar biasa banget kan? Ternyata ada banyak hewan yang umurnya bisa ngalahin manusia, bahkan bisa hidup setengah milenium. Dari penyu santai, ikan koi yang kalem, sampai kerang super tua. Semua punya rahasianya masing-masing. Kalau kamu bisa jadi hewan, kamu pengen jadi yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.